Ya, selamat sore. Eh, Berikut saya akan menjelaskan pembuktian gerbang logika XOR menggunakan metode McLeod-Flit. Berikut adalah tabel kebenaran XOR. Kita mempunyai dua input dan satu output. X1 sebagai input pertama, X2 sebagai input kedua. Berikut value-nya 0011 dan 0101 menghasilkan gerbang XOR 0110. Pada metode McLeod dengan logika XOR dibutuhkan satu buah layar tersembunyi, yaitu Z1 dan Z2. Karena Y sama dengan X1 XOR X2, Y sama dengan X1 N X2 OR X1 N X2. Jika Z1 X1 N X2 dan Z2 X1 N X2, maka Y sama dengan Z1 OR Z2. Berikut adalah arsitektur jaringan yang bisa digambarkan, yaitu ada X1 dan X2 sebagai input, Z1 Z2 sebagai hidden layer atau layar tersembunyi, dan Y berupa output. Nah, baru kita tambahkan bobot dengan nilai W11 sama dengan 2, W12 sama dengan min 1, W21 sama dengan min 1, dan W22 sama dengan 2. Nah, kita juga tambahkan threshold 2 pada Z1 dan Z2, bobot V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 1, dan threshold pada Y1. Lalu kita masukkan pada X1, X2, kita Y dengan bobot yang sudah dimasukkan. Nah, di sini kita akan mencari Fnet1, yaitu dengan rumus X1 dikali W11 ditambah X2 dikali W12. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Nah, kita akan mencari kemudian Z1 dari rumus jika Fnet1 lebih dari sama dengan threshold, maka nilainya 1, else-nya 0. Nah, seperti itu. Lalu kita copy saja. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita akan mencari nilai Z2. Kita masukkan kembali input dan target. Lalu kita masukkan kembali bobotnya W21 dan W22. Threshold kita cari Fnet-nya, dapat dari A22, yaitu X1 dikali W21 ditambah X2 dikali W22. Lalu kita cari Znet-nya. Znet yaitu jika Fnet2 lebih dari sama dengan threshold. Nah, ini akan 1, else 0. Kita copy saja. Nah, hasilnya sama. Berikut ininya rumusnya. Lalu dari hasil Z1 dan Z2 kita kemudian masukkan input dan kita masukkan rumus Y sama dengan Z1 OR Z2. Kita masukkan bobot V1, V2 dan threshold. Lalu kita cari Fnet-nya. Fnet-nya itu didapat dari Z1 dikali V1 ditambah Z2 dikali V2. Hasilnya seperti ini. Lalu Y net didapat dari jika Fnet lebih dari sama dengan 1 atau threshold. Nah, maka hasilnya 1, else-nya 0. Nah, seperti ini. Oke, kita validasi dengan output dengan rumus jika Y-net sama dengan Y pada tabel kebenaran, maka dia nggak valid. Jika tidak valid. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya valid.
Berikut penjelasan tentang pembuktian gerbang logika XOR menggunakan metode McCloud-Pitts dengan software Excel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Prasetyadi dari kelompok 1 kelas X8C. Jadi pada pembahasan sebelumnya tentang logika XOR menggunakan metode McCulloch-Pitts pada Excel dijelaskan bahwa pada tabel kebenaran XOR membutuhkan satu buah layar tersembunyi, yaitu Z1 dan Z2. Kalau digambar dengan arsitektur jaringannya yaitu seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengerjakan dalam program aplikasi MATLAB. Ini berupa software MATLAB-nya. Kemudian saya buka Nah, berikut adalah X1, input X1, ini input X2, dan ini out. Ini merupakan matriks dari tabel kebenaran yang ada pada Excel. X1 berupa 0011 dan X2 berupa 0101 serta keluarannya Y atau target berupa 0110. Seperti ini, X1 berupa 0011, X2 0101 dan out ataupun target berupa 0110. Nah, pada arsitektur jaringannya kita tentukan bobot untuk mencari Z1 dan Z2, yaitu pada X1 panah kepada Z1 dan Z2 kita beri bobot nama W11 dengan bobot 2 dan W12 dengan bobot minus 1, seperti ini. Nah, tabel ini kita masukkan kembali ke dalam input MATLAB, yaitu seperti ini. Lalu pada Excel, pada input X2 kita juga 7 beri bobot kepada Z1 dan Z2 dengan bobot nama bobot W21 dengan bobot minus 1 dan W22 dengan bobot 2. Lalu kita masukkan juga threshold 2 pada Z1 dan Z2. Tabel W21 dan W22 pada MATLAB adalah seperti ini. Dan threshold pada Z adalah ini. Dengan metrik seperti ini. Threshold pada Z. Nah, lalu pada Fnet kita cari ini adalah rumus untuk mencari Z1. Kita cari Fnet pada rumus berikut, yaitu input X1 metrik dikali dengan W11 metrik ditambah X2 metrik dikali W12 metrik. Baru kita cari Z1 nya. Jika N hasil dari Fnet 1, N lebih dari T threshold Z, maka Z1 nilainya adalah 1, else Z1 nilai 0. Lalu kita tampilkan Z1, nilai dari Z1. Pada Excel seperti ini rumusnya, dan pada Z1 seperti ini rumusnya. Nah, itu kita implementasikan ke MATLAB. Lalu pada Fnet 2 seperti ini rumusnya, dan Z2 net seperti ini rumusnya. Dan kita masukkan kembali ke MATLAB, yaitu seperti ini. For kita lakukan pengulangan sama seperti di atas. 1 dan 4 itu adalah indeks. Jadi adalah N X1 input
metrik dikali W21 metrik ditambah X2 input metrik dikali W22 bobot metrik. Kita ketemu Fnet 2, lalu kita cari Z2 netnya. Z2 nya cari dari N lebih dari threshold, lebih dari atau sama dengan threshold yang kita kasih, yaitu Z2 sama dengan 1, else nya Z2 sama dengan 0. Lalu kita tampilkan juga Z2. Lalu kita akan mencari output Y. Nah, output Y ini Fnet dan of Ynet itu dicari dari Z1 dan Z2 dengan bobot V1 dan V2. Kalau lihat dari arsitektur jaringannya, V1 V2 terletak pada garis antara Z dan Y. Lalu kita masukkan ke dalam MATLAB. Kita masukkan pertama variabelnya V1 V2 dengan threshold Y. Kita tentukan threshold Y-nya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Kita lakukan perulangan lagi. N sama dengan Z1 didapat dari sini, Z1 dikali Z1 metrik yang kita dapat dari sini dikali V1 metrik ditambah Z2 yang kita dapat dari sini, lalu dikali V2 metrik. Ini adalah hasilnya Fnet. Kemudian kita cari hasilnya Y. Jika N lebih dari sama dengan threshold Y yang kita masukkan di sini, Y metrik sama dengan 1, else sama dengan 0. Lalu kita display Y. Lalu kita masukkan validasi jika Y, metrik Y sama dengan metrik output atau target I yang ada di sini. Display macula fits valid, else display macula fits not valid. Oke, baru kita akan coba jalankan. MC fits. Nah, ini adalah tampilan dari Z1 0010. Kita coba lihat di Excel-nya. Z1 0010, lalu Z2 0100, lihat di Excel 0100 sama, lalu Y, keluaran Y, output Y 0110 sama, dan kita validasi, ternyata valid. Demikian praktek macula fits dengan gerbang XOR pada software MATLAB. Terima kasih.